Shalom anak-anak, selamat berjumpa di kelas 5. Ibu guru senang berjumpa dengan kalian, dan ibu guru juga yakin ya kalian senang berjumpa dengan ibu guru. Nah, di kelas 5 ini selama 1 tahun ibu guru akan bersama dengan kalian, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anak, pelajaran kita yang pertama di kelas 5 adalah mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa? Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu guru berharap anak-anakku menyiapkan Alkitab ya, karena kita tidak bisa belajar pendidikan agama kalau kita tidak menyiapkan Alkitab kita ya, karena dasar kita belajar pendidikan agama adalah Alkitab. Oke, kalian sudah siapkan Alkitabnya? Iya, pasti semua sudah ada Alkitabnya ya. Sekarang kita lanjut. Bacakan ya. Tujuan pembelajaran yang perlu dicapai adalah melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pengertian dosa. Kemudian, peserta didik mengungkapkan makna dari cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan yang ketiga adalah memahami apa yang harus dilakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Di sini ada 3 pertanyaan yang ibu guru siapkan buat kalian di awal pembelajaran. Yang pertama, apakah pengertian dosa? Yang kedua, apakah semua manusia berdosa? Dan yang ketiga, mengapa manusia berdosa? Nah, tentu anak-anakku yang pintar-pintar, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pasti ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, tapi tidak apa-apa.
videonya ya. Pelajaran pertama di kelas 5 ini adalah tentang mengapa manusia berdosa. Diambil dari cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, kemudian ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Taman Eden itu adalah taman yang indah sekali. Banyak pohon yang buahnya boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi ada sebuah pohon yang di tengah taman, buahnya tidak boleh dimakan. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakannya. Kenapa? Karena kalau mereka makan, mereka akan mati. Tetapi ular datang membujuk Hawa, menyuruh Hawa untuk memakan, memaksa Hawa untuk memakan. Karena ular itu berkata buah itu enak. Hawa tergoda dan memakan buah itu. Wow, ternyata buah ini enak. Enak sekali. Saya mau kasih ke Adam supaya Adam juga bisa makan. Dan rasa, wah ternyata buah ini enak sekali. Hawa, buah ini enak. Enak sekali. Di mana kamu ambil buah ini, Hawa? Enak. Ketika Adam dan Hawa telah memakan buah pohon itu, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka takut sekali. Terlebih ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan di taman. Mereka semakin takut. Dan akhirnya mereka pergi bersembunyi. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Manusia, di manakah engkau? Apakah engkau telah memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu? Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan. Tuhan, ular yang menyuruh saya untuk makan. Ular itu bilang, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan seperti Tuhan. Ular itu memperdaya saya, Tuhan. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Ular seumur hidupnya akan berjalan dengan perut, dan yang menjadi makanannya adalah debu tanah. Hawa akan mengandung dan melahirkan dengan penuh kesakitan. Dan Adam harus bekerja keras, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan paling menyedihkan, mereka akhirnya diusir dari Taman Eden dan tidak menikmati bagaimana hidup yang indah di Taman Eden lagi. Demikianlah cerita kita, anak-anak.
yang mau didengarkan atau setiap mau melakukan sesuatu dia harus yang duluan, ya, padahal mungkin temannya yang seharusnya duluan untuk bermain seperti itulah. Nah, itu penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang berikut, apa akibat dari perbuatan dosa manusia? Apa akibat dari perbuatan dosa manusia? Yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan. Nah, itu dimulai dari peristiwa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yang awalnya hubungan dengan Tuhan itu baik, Adam dan Hawa berhubungan baik dengan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, tetapi karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, akhirnya hubungan itu putus, tidak baik lagi. Nah, itu kita alami sampai sekarang, ya. Kadang-kala kita melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan tidak baik lagi. Yang berikut adalah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya, yang dulunya enak-enak nikmati buah pohon-pohonan di Taman Eden, akhirnya harus keluar dari Taman Eden dan harus berusaha bersusah payah mencari kebutuhan hidupnya sendiri. Yang berikut adalah mulai mengalami penderitaan. Nah, saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, di situ mereka mulai mengalami penderitaan, ya, dan itu juga tetap kita alami sampai sekarang, ya. Kita hidup mengalami penderitaan, sering merasa khawatir, ragu, ketakutan, ya, akan ada yang sering sakit-sakitan, tetapi lewat semuanya itu sebenarnya Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita selalu mengasihi Dia, mendekatkan diri kepada Dia, karena kenapa? Karena Allah juga atau Tuhan selalu mengasihi manusia. Allah selalu menyadarkan manusia, mengingatkan manusia untuk bertobat. Dan kalau manusia itu bertobat, ya Allah pasti mengampuni dan menginginkan manusia untuk terus percaya kepadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, ya anak-anak. Ya, Dia sangat baik meskipun kita sering berbuat dosa, tapi Dia selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia, bertobat. Bertobat artinya apa? Paling kurang 3 tindakan yang perlu dilakukan agar terhindar dari dosa. Kemudian keempat, buatlah doa, puisi, slogan atau gambar yang berisi ajakan untuk tidak berbuat dosa. Nah, anak-anak, keempat tugas ini kalian kerjakan di buku agama, ya. Tulis, jawab di buku agama. Nah, khusus untuk soal nomor 4, kalian buat doa, buat puisi, slogan atau gambar. Nah, seperti ini. Boleh buat doa, puisinya atau slogannya di kertas jilid seperti itu, ya. Kalian bisa buat di situ, buat di kertas jilid, kemudian kalian beri gambar pinggirannya di bingkai. Setelah itu boleh ditempel di buku agamanya. Nah, boleh juga, ya, dibuat di kertas yang lain, boleh lepas, dibuat seperti kartu, ya, seperti itu. Terus khusus kalau ada yang mau buat gambar, berarti harus menggambarnya di buku gambar, ya. Tidak boleh menggambar di buku tulis, tapi harus menggambar
semua disadarkan